واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين 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 فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi yuhibbul ulama wa yuwaqqirul ulama wa yukrimul ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal ibtila wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam syamshid duha badrid duja nuril huda misbahid dhalam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain sayyidina Muhammad ibn Abdullah nabiyil haramain mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal mushtaquna linuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadda lisani wa hadi qalbi bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Pak Haji Junaidi dan keluarga beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan beliau dan keluarga beliau dan orang-orang yang dicintai oleh beliau semuanya kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Dan juga para saudara Al-Fakir yang sama-sama duduk di sini mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap daripada doa dan barakah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita duduk di sini kita cari wasilah agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Kita cari wasilah agar kita digobul hajatnya oleh Allah. Kita cari wasilah agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu daripada senjata seorang muslim yaitu doa. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, silahul mu'min ad-doa. Senjatanya orang mukmin adalah doa. Kita lihat para anbiya zaman dahulu, para aulia, sehingga sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan beliau-beliau keistimewaan sehingga bisa ini dan itu. Para wali-wali juga diberikan karomah. Ya, dan para orang muslimin juga diberikan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain bukan karena mereka diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, ya, likulli nabiyyin inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Faqad da'aha. Semua para nabi, walaupun nabi semuanya doanya pasti mustajab. Ya, semua nabi punya doa yang mustajab, tapi ada khususiyah bagi setiap nabi yang Allah Ta'ala berikan, yang mana doanya luar biasa. Ya. Sehingga Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan. Sesungguhnya setiap nabi punya doa yang istimewa. Faqad da'aha. Dan setiap satu daripada nabi sudah berdoa, diminta. Nabi Musa, ya, membelah lautan. Siapa yang mampu membelah lautan? Dan seterusnya. Nabi Isa mampu menghidupkan manusia dan mengobati warna-warni penyakit. Nabi Ibrahim selamat daripada dibakar api. Nabi Nuh mendatangkan tufan dan seterusnya. Ya. Illa ana, kata Rasulullah SAW, kecuali saya. Ya. Faqad ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati. Aku simpan doa itu, ya, sebagai syafaat untuk umatku. Ya. Jadi kehebatan para nabi, kehebatan para rasul itu ada dalam doa. Begitu juga karomahnya para aulia ada dalam doa. Ya, dan lain seterusnya. Nah, kita juga mempunyai keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, ini juga tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4, ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, katanya. Sesungguhnya bagi Tuhan kalian di setiap waktu masa-masa kalian ada pertolongan, nafahat pertolongan, wal imdadat, pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ala fata'arradu laha. Ya, maka ketahuilah oleh kalian, maka hendaknya kalian mencari waktu-waktu itu, ya, agar kalian mendapatkan pertolongan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada tempat yang mana tatkala itu Allah Ta'ala menurunkan nafahat, menurunkan barokat, menurunkan daripada imtinanat dari Allah Ta'ala, yaitu tatkala kita menyebutkan nama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita
membaca manakib-manakibnya para aulia Allah, tatkala kita mendengarkan cerita para wali-wali Allah, disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun barakah dari Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sepelekan acara ini, acara yang luar biasa. Ya, minimal kita minta kepada Allah Ta'ala agar hati kita hidup. Minimal kita meminta kepada Ta'ala agar dosa-dosa kita ampuni. Dan kita mendapat taufik hidayah sehingga kita mampu melaksanakan warna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita bisa mencari tempat-tempat atau mencari sebab-sebab untuk kita mendapat nafat dari Allah Ta'ala. Salah satunya tatkala kita duduk di majlis yang di situ dibacakan manakibnya para aulia Allah, manakibnya para nabi-nabi Allah, disebut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Muhammad Al-Madani mengatakan dalam satu kata mutiaranya, inda dzikris shalihin tahyal qulub. Inda dzikris shalihin tahyal qulub. Tatkala disebutkan perangai, tatkala disebutkan manakib, ya, manakib itu sejarah, ya, geografi seorang soleh, ya, maka akan hidup hati-hati orang yang mendengar. Nah, kita butuh ini, butuh biar hati kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah ini yang paling mahal pada akhir zaman. Kata Maha Guru saya yang mulia Habib Muhammad, ya, yang sesuatu yang paling mahal pada akhir zaman itu hidayah. Kenapa? Banyak tahu hukum sholat itu wajib, tapi banyak yang meninggalkan sholat. Banyak yang tahu puasa itu wajib, tapi bulan Ramadan, ya, banyak yang meninggalkan puasa. Ya, banyak yang tahu sekarang bulan yang luar biasa, bulan yang agung itu bulan Muharram. Bahkan di sana sekarang ini malam Asyura. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang pernah disampaikan oleh Maha Guru saya, yang mulia Samatul Ustaz dalam kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfiqi, qala Rasulullah SAW, ya, sumu fi ayyamil garra asyrul hurum. Puasalah kalian di bulan-bulan yang putih cemerlang pada Asyurul Hurum, bulan Muharram, yaitu ada 4, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Sekarang masih 6 Muharram, ya kan? Tahu banyak. Ya, kita tahu dari hukum-hukum Allah. Kita sering ngaji, mendengarkan futuah-futuah, ya, mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para ulama. Tapi mungkin kita belum bisa mengamalkan apa yang kita pernah dengar. Mungkin kita belum bisa mengamalkan apa yang kita telah baca. Ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam sebagai ulama mengatakan dalam kitab Sirajul Talibin fi Syahril Minhajil Abidin, dijelaskan idza hallatit taufiq, idza hallatil hidayatu qalban nasyatat fil ibadati a'dha'u. Apabila, ya, hidayah Allah Ta'ala turun kepada hatinya seseorang, maka anggota badannya akan giat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Tatkala kita sulit untuk beribadah, tatkala kita sudah tahu hukumnya, tapi kita belum bisa mengamalkan ibadah tersebut, berarti kita belum dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati kita tertutup dengan dosa-dosa. Kenapa? Hati kita ini lagi sakit. Tatkala hati kita sakit, maka kita butuh, ya, obat agar hati kita hidup. Salah satunya itu tatkala kita mendengarkan daripada manakibnya para anbiya, manakibnya para aulia, ya, manakibnya para ulama, agar hati kita hidup bisa mengikuti, mencontoh apa yang dicontohkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi, inda dzikris shalihin tahyal qulub. Tatkala disebutkan daripada perangai, sifat, geografinya orang-orang soleh, maka menjadi hidup hati kita. Mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini, hati kita menjadi hidup, ya, sehingga kita diberikan hidayah, taufik Allah Ta'ala, ya, untuk menitih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi baca manakib itu bukan remeh, ya. Masya Allah, luar biasa fadilahnya. Yang intisari kita memohon agar doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kita mendapat ridha dari Allah Taala. Kita memohon, kita banyak hajat, hajat zahiriyah, hajat batiniyah, hajat dunyawiyah, hajat ukhrawiyah. Kita butuh wasilah agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man humul wasail?
Siapa mereka wasilah-wasilah? Yaitu para aulia oleh Allah, para ulama-ulama Allah, orang yang soleh, yang mana mereka bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sulit diterima doa kita, ya sulit. Ya, syarat daripada diterimanya doa itu banyak. Ya, satu, aklul halal, harus makanannya halal. Kita tidak tahu akhir zaman ini banyak makan yang macam-macam. Ya, makanya sangat macam-macam. Akul halal, ya, makaiannya halal, ya, hatinya khusyuk. Ya, yang terpenting lagi harus yakin 100% tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga satu titik yang harus kita fahami. Kenapa doanya para wali ya mudah diterima, doa kita sulit? Karena wali-wali mempunyai keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan geram-geram, hatinya itu ragu-ragu, diterima atau tidak. Ya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kamu kepada Allah dan kamu yakin doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada keyakinan, sulit diterima doa kita. Belum caranya kita berdoa. Ya, sebagian ulama mengatakan Hadratus Syekh, salah seorang wali besar, Nawawi Abdul Jalil, ya, yaitu pengasuh daripada pesantren Sidogiri terbesar di Jawa Timur sana. Beliau mengatakan, ya, kalau kita berdoa, hati kita tidak menuju kepada Allah Ta'ala, dan kita nggak ngangkat tangan seperti begini, nggak mungkin diterima oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Ini mengangkat tangan dibahas oleh para ulama, dibahas ketinggian gul adab, ya kan? Tidak diangkat tangan tatkala berdoa juga nggak sopan kepada Allah Ta'ala. Makanya itu, ya, apa itu ghayatur raf'i, ya, fid du'a hadzul mankibain. Kalau kita berdoa, kata ulama fikih, ya, ini kita mau jangan ikuti para wali-wali. Loh, ada kok wali-wali doa diangkat tangannya begini. Ya, itu ada dalilnya. Ada doa dibuka begini, ada dalilnya. Tapi secara global ulama menjelaskan kalau kita doa, ya, adabnya harus angkat tangan, hadzul mankibain, melurusi apa ini? Bahu. Ya, ini dalam fikih-fikih begitu. Ini seorang wali besar mengatakan begitu. Loh, ada nggak Nabi pernah doa kok diangkat? Iya, idzastaddal hajah. Tatkala kita itu butuh benar-benar, maka kita harus doa diangkat, ya, sampai kelihatan apa itu ketiaknya. Nabi pernah begitu. Ya, kita secara syariat saja, gak usah mengikut dari hakikat. Oh, Habib Umar, ya, kan sudah dekat sama Allah, sudah apa itu sudah manja kepada Allah. Kalau kita manja bagaimana setiap hari bermaksiat kepada Allah Ta'ala kok. Iya, manja bagaimana? Sholat pun masih apa sempat untuk bermaksiat. Apa ya, mengiringkan apa? Mungkin memikirkan cewek yang pernah kita temuin tadi, ya kan? Mungkin ya nggak bisa dipungkiri, sudah kita penuh dosa kok. Jangan songong, jangan sosok doa langsung begini Allah gitu. Ya, jangan songong. Semua ada adabnya. Memang adab zahiriyah harus kita pakai, adab batiniyah juga kita pakai. Terutama tatkala kita baca manaqib harus kita adab benar-benar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini bersanad, ya. Jadi kata ulama, tatkala berdoa harus angkat tangannya. Kata beliau, Syekh Hadratus Syekh Nawawi Abdul Jalil mengatakan, kalau nggak angkat tangan ini, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara zahiriyahnya. Belum batiniahnya dibahas secara tuntas oleh para ulama. Dan seterusnya banyak syarat-syarat agar kita diterima doanya. Banyak. Ya. Tapi yang apa itu jalan pintas biar doa kita mudah diterima, yaitu dengan bertawassul kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca manaqib, kita ziarah para wali-wali. Ini jalan pintas. Ya, kita bukan minta ke kuburan, bukan. Ya, kita sowan kepada wali. Man zaral aliman faka'annama zaroni, wa man zaroni wajabat lahu syafaati. Perhatikan ini. Barang siapa yang berziarah. Lah, kita sekarang berziarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ziarah tidak harus mendatangi kuburannya, jauh di Baghdad. Ya. Jauh. Ini ada orang Abdul Qadir tapi tetangga, bukan wali kan ya. Ada Abdul Qadir tapi bukan Al-Jailani, ya. Al-Pasari, Al-Kambingi biasanya, ya. Ada tukang kambing, tukang macam-macam. Itu sulit untuk ditawasulin ini, ya. Jadi kalau kita menziarah ke Baghdad jauh, butuh jutaan ke sana. Iya kan? Bagaimana caranya? Kata ulama mengatakan, yang saya pernah dengar dari maha guru saya, Al-Alim Allama Al-Habibur Rahman, ya, at-tawassulu ila sholihin ziyaratun sughra. Berziarah apa itu? Bertawassul, membacakan Fatihah ke orang soleh. Ini dimakna apa? Ziarah kecil. Sama kita menyambungkan batiniah kita kepada
wali. Cuma beda tempatnya. Yang afdolnya kita duduk di depan seorang wali. Kok saya jelaskan secara detail tentang masalah apa namanya itu ziarah wali, wah panjang lebar. Ya sudah terkarang kitab masalah itu. Saya sudah ngarang menyusun kitab tentang masalah ijazah dan masalah fadilah kita berziarah kepada wali Allah Ta'ala. Itu bab lain. Nah kita butuh ini. Kata maha guru saya berbeda. Tatkala kita baca maulid sama baca manaqib berbeda. Kalau kita baca maulid mungkin bisa kita tertawa atau kita adab sedikit gak masalah. Karena Nabi Ar-Ra'ufur Rahim. Tapi tatkala kita membaca manaqib harus khusyuk adab karena beliau datang di depan kita. Beliau datang di depan kita. Memandang hati kita. Ya, faruhuhu tawafatun bainakum. Ruhnya para aulia itu berputar di antara kita terus begitu. Ya memang beliau itu sudah lain alam, bukan meninggal, lain alam berbeda. Ya, sudah jasadnya tidak ada, tinggal ruhnya. Ruh nggak bisa kita lihat. Nah, gitu. Jadi jalan pintas agar doa kita diterima yaitu dengan tawasul kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan baca manaqib dan seterusnya. Jadi ngajinya kita ini niat ngaji, mengaji tentang bagaimana hati kita cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali Allah itu wasilah kita. Dalam satu hadis yang pernah sampaikan oleh maha guru saya, ya, sama tulisadul Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahul Mu'ti. Allah Ta'ala Maha memberi. Kalau kita yang minta kepada Allah. Kan Allah yang memberi, tapi tidak sebatas itu. Wa anal qasim. Aku, kata Rasulullah SAW, yang membagi. Kita minta kepada Ta'ala yang membagi permintaan kita. Dari Allah siapa? Nabi Muhammad. Tapi tidak langsung dibagi oleh Nabi, tidak. Melalui perantara, yaitu para wali-wali Allah Ta'ala. Wal ulama humul wasail bainallah wa rasul. Ya, dan para ulama, para asfiya, ya, para aulia, mereka adalah wasilah di antara Allah dan Rasulnya untuk kita mendapatkan ya bagian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dunia kita ini ya cari wasilah. Kita kan banyak hajat. Ya, jangan mikir hajat dulu. Kita banyak dosa. Ya, biar kita diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu. Nah, niat ngaji. Ya, bukan niat manaqib saja, niat ngaji. Ya, kata Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ya, tertera kitab Tanqihul Qaul, ya, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar ya satu bab dari para minal ilmi, dari ilmu, ya, ya'mal bih aw lam ya'mal bih, tah ia beramal atau tidak, ya, fa wa afdalu, ya, min salati alfi rakaatin. Al haditsu au qama sallam, itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Ada enggak Bapak sini pernah salat 1000 rakaat? Belum ya. Kok mau sholat 1000 rakaat? Terawih cari yang cepat kok ya. Terawih cari yang cepat ya. Ada 3 masjid, ini cepat, ini panjang-panjang bacanya. Pasti ya 99% cari yang cepat. Kok mau 100 rakaat, 1000 rakaat ya. Tapi duduknya kita niat ngaji, Masya Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, membandingi pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Ya, entah mengamalkan ilmu yang kita dengar atau tidak, tetap ditulis segitu, apalagi mengamalkannya, menyampaikannya, ya, dan kita ajarkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, ya, salah satu setetes makna kita mengadakan manaqib ini, yaitu kita berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Ya, Syekh Abdul Qadir tahu apa isi hati kita. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul i'malu fasayallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini dalil para wali-wali itu mengetahui keadaan manusia. Dalil mengetahui daripada apa? Ahwalul manusia. Semua keadaan manusia tahu para wali-wali itu. Qul wa qul i'malu, kata Allah Ta'ala. Wahai asrafur rasul, wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umatmu. Ya, i'malu, beramallah kalian. Entah amal buruk atau baik. Ya, fasayarallahu a'malakum. Pasti Allah Ta'ala akan mengetahui sedetail apapun amal-amal kalian. Ini ikhlas atau tidak, tahu semuanya. Siapa lagi yang tahu? War rasulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu. Siapa lagi? Wal mu'minun, orang yang mempunyai derajat mukmin. Ya, kita belum, mungkin muslim belum muslim sejati. Ya, siapa muslim? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu minimalnya
Ya, yaitu orang yang bisa selamat, orang yang sekitar kita dari lisan kita dan tangan kita. Kalau kita nggak pernah mencaci, kalau kita nggak pernah mendolimi, berarti kita sudah masuk kepada ranah keislaman. Kalau masih suka mencaci orang, menggoda orang, mencubit orang, atau menyakiti hati orang, oh itu jauh dari kata-kata Islam secara maknawi, secara hakiki. Apalagi mukmin, kata maha guru saya, jauh. Oh, ya. Siapa itu? Humul aulia, itu para wali-wali. Mengetahui ya, setiap detiknya apa yang kita kerjakan tahu. Apalagi sekaliber Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi di sana kita minta sekarang. Ya, memang para wali itu diutus total untuk menjadi wasilah agar kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu keistimewaan Syekh Abdul Jailani? Beliau mengatakan, ya, wa man istaghatha bi fi kurbatin kushifat anhu. Siapa-siapa yang minta tolong kepadaku. Beliau dengar sekarang. Siapa-siapa yang mentolong kepadaku. Ini sampai hari kiamat, bukan pada waktu beliau ada. Ya, manis taghatha bi fi kurbatin. Siapa-siapa yang minta tolong kepadaku dalam satu kesedihan, ya kushifat anhu, akan dihilangkan kesedihannya. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi kata beliau, wa man nadani fi syiddatin. Barang siapa yang memanggilku, kita panggil, ya Rasulullah, ya Aulia Allah, ya Sultan al-Aulia, Syekh Abdul Jailani. Ya, kita minta kepada Allah SWT dengan barokah paduka, dengan pangkot paduka. Ya, tolong sampaikan doa-doa kami. Beliau dengar. Ini kata beliau, wa man nadani, siapa memanggilku fi syiddatin, dalam satu ujian, dalam satu kepayahan, dalam satu musibah, furijat anhu, akan dihilangkan, akan dilapangkan daripadanya. Kita kan banyak ujiannya. Ujian mungkin kemiskinan, ujian mungkin sakit, ujian mungkin istrinya masih belum taat kepada suami, mungkin anaknya belum nurut kepada kita, mungkin itu kan ujian semuanya. Ujian tidak harus tabrak mobil. Iya, tatkala muncul kesedihan di hati kita, itu ujian namanya. Iya, tak tahu sumpah hati kita, ujian itu. Oleh sebab itu dalam satu hadis, man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata maratin, iya, ughliqat anhu, iya, tis'una wa tis'una baba minal balaya wa adnaha alhammu. Barang siapa yang continue baca la haula wala quwwata illa billah, maka tak tutup daripadanya ya 99 pintu daripada musibah. Wa adnaha, dan paling rendahnya apa? Kesedihan, kegalauan, kegelisahan, itu musibah. Ya, Masya Allah. Jadi kita sekarang minta kepada Allah Ta'ala melalui Syekh Abdul Qadir. Ya. Cuma kita langsung sandarkan kepada Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh Abdul Qadir yang kita minta. Kita minta kepada Allah melalui Syekh. Ini mandadani, barang siapa memanggilku fi syiddatin furijat anhu. Siapa yang memanggilku di dalam satu keadaan yang sedih, dalam keadaan musibah, maka dia dilapangkan daripadanya. Wa man tawassala bi, barang siapa bertawasul denganku fi hajatin, dalam satu hajat, qudiyat anhu, pasti hajatnya digabul Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang meriwayatkan siapa? Imam Abdul Wahab Asy'arani. Yang meriwayatkan siapa? Imam Ja'far Al-Barzanjani. Para wali-wali Allah Ta'ala meriwayatkan ini. Nggak mungkin bohong. Ya, Masya Allah. Fa'idha sa'altumullah Ta'ala, hei manusia, siapapun Anda, kalau Anda minta kepada Allah Ta'ala, fas'alubi, mintalah dengan namaku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Doa yang kita sekarang minta, ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan berkah Syekh Abdul Jailani, mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya Allah Taala. Ya, diluaskan rezekinya, dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, dan disolehkan anak cucunya. Ya, disolehkan istrinya, dan diberikan kemudahan dunia akhiratnya, dan keselamatan kebahagiaan dunia akhiratnya. Ini permintaan kita. Ya, kita sampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita yang istiqomah. Ya, doa kita belum tentu diterima. Tapi tatkala kita sandarkan kepada wali-wali Allah Ta'ala, dan wali-wali itu mengangkat kedua tangannya, kata maha guru saya, walaupun seandainya sedunia minta kepada Allah Ta'ala melalui satu wali, insya Allah akan digubul Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma berapa gelintir kita ini. Sangat mudah bagi Allah, ya, melalui kekasihnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda, ya, tawassalu bijahi fa inna jahi adhimun. Ya. Ya. Fa inna jahi indallah azimun, kata Rasulullah SAW dalam kitab Satu Mawalid karang Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, tawassullah kamu kepadaku. Mintalah kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul kepadaku. Ya, dengan perantaraku. Ya, karena pangkatku di sisi Allah Ta'ala sangat
sangat agung. Ya, Buya Sepuh mengatakan, tatkala kita bertawasul kepada seorang wali, hakikatnya kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua digabul hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.